Malaysia krisis beras. Di tengah krisis beras, sampai rakyat kebeluran dan kena mengemis dekat Indonesia. Hahaha, Malaysia banyak utang mulai bangkrut. Mungkin di sini banyak orang Indonesia yang belum paham sistem utang mengutang di Malaysia nih ya. Kurang tepat ketika sebagian orang bilang bahwa hutang luar negeri kita masih di bawah kontrol, bahkan lebih baik dari Malaysia itu. Kalau boleh, pemerintah Malaysia cepatlah ambil Sumatera, jadikan negara Malaysia. Jika Indonesia bangkrut, apa yang akan teman-teman lakukan? Malaysia segera menjadi negara maju. Indonesia masih menghamburkan uang rakyat dan juga para koruptor berlomba menumpuk kekayaan hasil. Dengarkan ya, bukan Malaysia yang akan bangkrut karena memiliki hutang, melainkan Indonesia. Lihat saja, orang warga Sumatera itu suruh ambil menjadi negara Malaysia karena mereka takut Indonesia bangkrut. Mereka takut menjadi negara yang bangkrut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, yang seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereaction sebuah video. Apakah ini benar, geng? Malaysia akan ikut bubar, akan mengikuti jejak Indonesia, ataupun Malaysia akan bangkrut, geng. Wah, ini bukan Ikinya yang ngomong ya, ini statement dari video kali ini. Kayak gitu ya, geng, yang akan Ikinya reaction kayak gitu. Apakah benar? Apakah ini hanya giringan opini, statement untuk membenci ataupun ingin membuat koyak netizen ataupun warga Malaysia? Kayak gitu ya, geng ya. Jadi Malaysia ini digadang-gadang kan bukan cuma dari warga Indonesianya, netizen Indonesianya, bahkan juga dari presiden kita juga, geng. Kayak gitu ya, geng ya. Dibilang dulu krisis beras lah, Malaysia krisis inilah, krisis itulah. Namun di Malaysia masih stabil-stabil aja, geng. Nggak terjadi apa-apa kayak gitu ya, geng ya. Wah, ini digiringlah oleh opini-opini yang tidak suka dengan negara Malaysia. Contohnya banyak ya, geng ya. Gak usah Ikinya sebutkan, capek kalau Ikinya sebutkan terus, geng. Jadi gak usah berlama-lama, kita simak dulu videonya sampai tuntas, sampai akar-akarnya, baru kita komplain, kita remake lagi, kita perbaiki lagi kayak gitu statement daripada ini, geng. Jom kita simak. Namun sebelum simak jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apapun benda silahkan komen di bawah, janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya, let's go. Malaysia krisis beras. Alhamdulillah Indonesia. Malaysia lagi panik, lagi galau, dan mereka sampai ngemis-ngemis beras ke Indonesia loh. Gila sih. Malaysia lagi krisis beras, tapi minta beli dari Indonesia dengan harga diskon. Betul ke Malaysia tengah krisis beras? Sampai rakyat kebeluran dan kena mengemis dekat Indonesia? Kejap, jangan percaya dulu dengan video macam ni. Kita tengok fakta sebenar. Ini yang dikatakan Malaysia krisis beras, memang betul krisis beras. Ini berada di luar bandar kawasan Alor Gajah, Masjid Tanah. Inilah krisis beras Malaysia. Beras tak ada, tak nampak pun beras. Mana beras ni? Beras ini. Ini bukan beras ni. Ya apa ya? Bukan beras. Ini bukan beras. Mulut. Anak-anak ni kawasan kampung. Isu kononnya Malaysia minta beras dari Indonesia sebenarnya adalah isu urusan perniagaan dan import rasmi antara dua negara jiran. Dalam ekonomi global, beli dan jual komoditi makanan itu benda biasa. Malaysia bukan minta sedekah, tapi membeli melalui saluran diplomasi dan perdagangan untuk kestabilan stok keselamatan. Apa yang berlaku sebelum ni bukanlah krisis kebuluran atau krisis beras, tapi gangguan bekalan beras tempatan akibat kenaikan beras import global. Bila harga beras import naik, ramai beralih ke beras tempatan, menyebabkan pembelian panik di setengah kawasan. Tapi stok makanan negara sentiasa terkawal. Jadi kesimpulannya, Malaysia tak ada krisis beras pun. Jangan mudah terpedaya dengan konten macam ni. Kena bijak menilai. Semak fakta dulu. Malaysia banyak utang mulai bangkrut. Bangkrut. Oi. Mungkin di sini banyak orang Indonesia yang belum paham sistem utang mengutang di Malaysia nih ya. Kasih paham, Kak. Oke, aku jelaskan dengan menggunakan bahasa bayi biar memahami. Oke, untuk menghutang, jadi negara Malaysia ni kena ada duit, betul? Duit itu berasal dari mana? Berasal dari
Malaysia sendiri ada sekitar 97%. Yang 3% lagi berasal dari luar negara. Nah, dari 97% ini didapat dari mana saja? Yang pertama, bank tempatan. Bank tempatan apa ya? Bank-bank negara Malaysia yang ada tabungan-tabungan dari rakyat Malaysia. Itu yang pertama. Yang kedua dari apa? Yang kedua dari K, W, S, P. K-nya apa? Kumpulan. W-nya apa? Wang. S-nya apa? Simpanan. P-nya apa? Pekerja. Yang ketiga dari syarikat asuransi atau syarikat pensyaraan atau pensiun. Yang keempat berasal dari pelaburan tempatan. Pelaburan tempatan baik dari individu tempatan maupun dari institusi tempatan. Yang 3% punya orang luar negara Malaysia. Nah, sekarang kau fikir, kalau 97% itu punya negara Malaysia sendiri, diutang oleh negara Malaysia sendiri, berpusing. Jadi duit orang Malaysia sendiri, diutang dia sendiri untuk usaha, untuk bayar ini, bayar itu. Berarti duit dia sendiri berpusing, berputar. Disitulah ekonomi boleh berputar. Jadi mungkin disinilah letak kesalahpahaman orang Indonesia. Semakin banyak orang Malaysia menghutang, Malaysia akan mengalami kebangkrutan. Tidak. Semakin banyak orang Malaysia menghutang, ekonomi di Malaysia, pusingan dia atau putaran ekonomi di Malaysia semakin bagus. Satu lagi. Syarat untuk orang-orang Malaysia untuk berhutang adalah dia bekerja. Kalau dia tak boleh bayar utang, tinggal tolak dari gaji dia. Kurang tepat ketika sebagian orang bilang bahwa hutang luar negeri kita masih di bawah kontrol, bahkan lebih baik dari Malaysia. Itu nggak tepat, karena kita sudah termasuk kategori rentan. Malaysia misalkan hutangnya cukup banyak, tapi mereka industrinya kuat. Itu membuat dia kuat untuk sehingga hutang sebanyak apapun, tapi mereka bisa terus berinvestasi, produktivitas mereka ditopang oleh industri. Sedangkan di Indonesia, industri kita justru menurun. Hanya 18% kontribusinya. Dan saat ini kita bergantung pada ekspor batu bara. Hanya ekstraktif yang pertumbuhannya tidak akan sustain. Karena suatu saat batu bara akan habis. Nanti ketika batu bara habis, kita membiayai hutang ini pakai uang dari mana? Nah, kalau Jepang, Malaysia, hutang rasio mereka tinggi, mereka punya industri yang kuat. Sehingga ekonomi mereka itu udah ekonomi masa depan yang ditopang oleh industri manufaktur yang berkelanjutan ya. Karena kalau kita bergantung pada industri ekstraktif, sampai kapan? Karena batu bara akan declining dalam beberapa dekade ke depan. Kalau negara Indonesia yang mau bangkrut, jangan salahkan negara Malaysia. Ataupun jangan bawa-bawa nama negara Malaysia. Masa Indonesia yang membangkrut sendiri, bilang ngatain negara Malaysia banyak hutangnya, terus Malaysia mau ikutan bangkrut. Ya nggak gitu konsepnya, bos. Apa lagi panik atau gimana nih? Ya Allah ya Rabbi. Aduh. Padahal banyak warga kita itu ya, geng, ya ingin sekali menjadi warga negara Malaysia. Ya meskipun tidak semuanya, sebagian termasuk ikinya dan keluarga ikinya gitu. Kenapa? Ya karena di sana itu lebih selesa untuk mencari nafkah, untuk mencari peluang pekerjaan, untuk bekerja kayak gitu ya, geng, ya. Di sana tuh banyak peluang pekerjaan, pendidikan pun bagus, kesehatan pun oke. Pekerjaan pun banyak, ekonomi bagus, mata uang mereka oke. Kayak gitu ya, kayaknya. Ya mau bangkrut gimana? Kalau Indonesia, nah hati-hati nih Indonesia nih. Bahaya juga nih kayak gitu ya, geng. Jadi jangan belagak dulu kayak gitu ya, gengnya. Media-media luar udah memberitakan Indonesia nih kayak gitu ya, geng. Ya, wah gawat kalau seperti ini. Oke, ini akan merekam beberapa video lagi. Ini tentang orang yang ngoceh, yang selalu nggak tahu lah apa buzzer, nah apa ininya nggak tahu lah. Kita simak dulu videonya sampai tuntas. Oke, let's go. Ada gerakan baru namanya stop bayar pajak. Ya, emak bapak lo pakai BPJS. Emang lo kira kalau kita stop bayar pajak nih efeknya bakal ke pemerintah? Bukan lah, efeknya ke kita sendiri.
Kalau lo kagak bayar pajak, pemerintah mah enak, tinggal stop BPJS, stop Pertalite, stop gas melon. Yang susah siapa? Ya kita, blow on. Sel banget gua. Lo mau frugal living sekalipun nih, belanja di warung Madura kek, di pasar kek, itu tetap ada rantai pajak. Penjualnya kan pasti ngambil barang dari pabrik, dari distributor. Mereka pasti bayar pajak. Lo juga beli ikutan bayar pajak tapi nggak sadar. Lo kalau mau bener-bener stop bayar pajak nih, lo tinggal di Gunung Kawi, makan lo berburu pakai tombak. Stop bayar pajak, stop bayar pajak. Lo naik motor ada razia aja motor balik kan? Kalau boleh, pemerintah Malaysia cepatlah ambil Sumatera, jadikan negara Malaysia. Capek kami ikut NKRI, makin susah, makin miskin, rasa dijajah. Kami lebih baik jadi negara lain daripada ikut Indonesia yang pemerintahnya maling. Lama ini kenapalah dia komen dekat PT aku ni. Menurut orang Indonesia macam mana lah ni tanggapan kalian ni? Menurut orang Malaysia macam mana lah tanggapan korang ni? Cubalah kalian bagi pendapat dulu dekat komentar. Aku nak baca-baca lah semua ni. Jika Indonesia bangkrut, apa yang akan teman-teman lakukan? Baru-baru ini aku baca berita tentang Presiden Prabowo dan ekonomi Indonesia yang menjadi sorotan dua media asing, yakni dari Surat Kabar Belanda dan Australia. Kedua media asing tersebut membahas kekhawatiran terhadap arah ekonomi Indonesia, di antaranya pelemahan rupiah, pasar saham, tekanan fiskal, serta proyek pemerintah yang dinilai membutuhkan anggaran besar. Aku ulangi ya. Proyek pemerintah yang dinilai membutuhkan anggaran besar. Teman-teman tahu nggak apa proyeknya? Iya, tak lain dan tak bukan adalah MBG dan Kopdes. MBG dengan segala problemnya, keracunan, menunya yang tidak sesuai anggaran, dan kokopret besar-besaran yang dilakukan oleh para jindasim. Belum lagi Kopdes yang serentak dibangun dengan anggaran triliunan, belum lagi polemiknya. Masalah lokasinya yang berada di hutan, di bukit, dan di depan kuburan. Aku gak ngerti ya, asli. Warga Indonesia ini kan jutaan jiwa ya. Gak mungkin kan semuanya itu bodoh. Pasti banyak orang-orang pintar. Tapi kenapa gak ada satu orang pun yang bisa menghentikan proyek ini gitu loh. Asli aku gak ngerti. Apa karena aku gak pintar kali ya? Pertanyaan aku, jika Indonesia benar-benar bangkrut, apa yang akan teman-teman lakukan? Tulis di kolom komentar. Hatur nuhun. Belanda ikut menyoroti Indonesia. Harian ternama The Volkskrant menerbitkan artikel berjudul Is Indonesia on the way to Bankrupt? Apakah Indonesia sedang menuju kebangkrutan? Artikel ini sebetulnya mengulas kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi, belanja negara yang membengkak, kemudian ada tekanan fiskal, serta juga keresahan investor dan kalangan akademisi. Dan yang paling nyata justru perhatian pada pidato Presiden Prabowo. Orang-orang Indonesia yang senang mengabdi dan berbakti kepada bangsa lain. Itu yang dulu kita sebut londo ireng. Sampai sekarang masih ada. Hanya dia sekarang pakai baju lain kan. Wartawan, jurnalis, apa itu? Pengamat. LSM. LSM harus kita tanya. The Volkskrant mengutip pernyataan yang menyebut jurnalis, pengamat, juga LSM sebagai londo ireng. Lalu ia menjelaskan kepada pembaca Belanda bahwa istilah itu merupakan sebutan historis bagi pribumi yang sedang berpihak kepada penjajah. Nah, bagi media internasional, isu ini bukan sekedar soal ekonomi, tetapi juga menyangkut iklim demokrasi, kebebasan pers, dan juga bagaimana pemerintah merespon kritik. Pertanyaannya kemudian, ketika media internasional mulai mempertanyakan arah Indonesia, apakah ini hanya sebagai persepsi dari luar? Atau memang sinyal kebangkrutan dalam negeri memang sudah nyata, sudah terlihat? Saat Malaysia segera menjadi negara maju, Indonesia masih menghamburkan uang rakyat dan juga para koruptor berlomba menumpuk kekayaan hasil malingnya. Bagaimana menurut Anda? Dengarkan ya, bukan Malaysia yang akan bangkrut karena memiliki hutang, melainkan Indonesia. Lihat saja, orang warga Sumatera itu suruh ambil menjadi negara Malaysia karena mereka takut Indonesia bangkrut. Mereka takut menjadi negara yang bangkrut. Lihat sendiri. Kok mana Malaysia netizen Konoha? Pikir, lain kali pikir kayak gitu ya kayaknya. Malaysia selangkah lagi menjadi negara maju. Makanya mereka ingin pindah ke negara Malaysia. Bukan Malaysia ingin bangkrut, bukan. Salah ente. Kadang-kadang itu salah kayak gitu ya. Jadi ini adalah
apa namanya geng ya. Jadi ini adalah Indonesia. Ini udah diberitakan oleh media Belanda, media Korea. Banyak loh yang mengkritik Indonesia nih. Kenapa Indonesia seperti ini? Nah, itu pertanyaannya kayak gitu ya, geng ya. Nanti kalian bilang, Mas, itu kan pilihannya Mas Iki. Iya, memang pilihan saya. Memang dulu saya sangat ngefans sama Presiden Prabowo Subianto dengan ketegasannya. Namun kok makin, aduh, makin dibagi emik, kok makin gimana ya omongannya ya? Maksud saya ini udah barbar, tidak disaring saat bicara untuk mengkritik pemerintahan kayak gitu ya. Lebih parahnya ini mengkritik, dikritik malah membalas apa ici kepada rakyat. Aduh, kan pelik geng kayak gitu ya, geng ya. Suara rakyat dengarkan, Pak. Kayak gitu ya, geng ya. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video-video ikinya. Terima kasih banyak buat kalian yang telah like, comment, and share-nya. Apa-apa benda, silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. So, ikinya pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye-bye.